Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nabil. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen. NIM saya 61224101009. Saya biasa dipanggil dengan Fajar ataupun Nabil. Baiklah, di sini saya akan merangkum dari tiap-tiap presentasi kelompok ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Baiklah, jadi diberi tugas itu maksimal 15 menit ya, maksimal 15 menit. Baiklah, kita akan membahas tentang teori ekonomi ya. Yang saya tahu, teori ekonomi itu adalah yang menyangkut pautkan dengan suatu materi ataupun keuangan, entah itu dari segi globalisasi ataupun hal-hal yang sangat sensitif dengan tentang uang seperti itu. Baiklah, yaitu saya ada tema besarnya itu ya, pertama itu peran komunikasi. Kan dalam kerjasama antara tim dalam suatu perusahaan seperti itu kan pasti butuh yang namanya kerjasama, entah itu dari segi kerja yang saling menyambung ataupun tidak. Dikarenakan kalau misalkan ada miskomunikasi bisa jadi kesalahan besar. Banyak hal-hal yang sudah terjadi yang mungkin yang telah kita rasakan ya, salah satu dari kita telah kita rasakan gitu. Yang kedua itu kerja tim, terus kemudian komitmen, pengendalian evaluasi. Nah, terus tentang teknologi. Kan zaman sekarang tuh teknologi itu sudah maju, entah itu dari website ataupun TikTok ataupun dan yang lainnya. Jadi kita bisa mencari uang ataupun menghasilkan gitu ya, menghasilkan berinvestasi. Kan dulu itu berinvestasi itu tidak dengan digital seperti sekarang ya. Seperti mungkin kita dulu itu investasinya lebih kepada emas dan tanah seperti itu. Kemudian informasi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Maaf kalau misalkan suara saya kurang jelas ya. Baiklah, selanjutnya pendahuluan. Jadi pertama kan ada tuh ya, mungkin peran komunikasi dalam tim, kerjasama dalam tim. Nah, di sini organisasi pertama itu ya. Organisasi merupakan sistem yang terdiri dari individu-individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, agar organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, kan di situ dalam organisasi misalkan ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris gitu kan. Nah, ketua ini untuk mengintai ataupun mengawasi bendahara, sekretaris dan lain sebagainya gitu ya. Misalkan bendahara tugasnya mencatat keuangan. Sekretaris ataupun bendahara itu ya, lupa saya. Jadi mengawasi gitu kan. Selalu mengingatkan bendahara kepada tugas-tugasnya gitu. Harusnya seperti apa, jangan sampai ada yang telat, jangan sampai ada yang salah memasukkan data. Seperti itu. Nah, dari faktor organisasi untuk berjalannya secara efektif dan efisien, maka dibutuhkan tuh yang namanya unsur utama, yaitu salah satunya ya, beberapa dari situ tuh. Pertama itu komunikasi organisasi, kerjasama tim, komitmen organisasi, pengendalian dan evaluasi, terus teknologi informasi. Nah, komunikasi organisasi itu kan di situ telah terpapar ya, komunikasi organisasi. Misalkan ada nih organisasi yang tugasnya seperti ini, nanti organisasi lain kepada organisasi lain saling berkomunikasi tentang tujuan bersamanya itu. Terus kerja tim antara kedua belah pihak, komitmen organisasi, ada suatu komitmen misalkan jangan untuk bertujuan kepada visi dan misi tertentu, untuk menimbulkan sebuah hasil yang sangat efisien, yang sangat efektif.
yaitu satu tujuannya seperti itu. Pengendalian dan evaluasi ini yaitu terkendali oleh suatu organisasi. Misalkan ada permasalahan yang segera ditemukan secara cepat solusinya seperti itu, supaya tidak berputar-putar terhadap permasalahan itu. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir itu teknologi informasi. Kenapa di sini ada teknologi informasi? Dikarenakan dengan zamannya sekarang ya, banyaknya teknologi seperti untuk informasi itu, seperti berita-berita kan pasti banyak ya dari sosial media, entah itu TikTok ataupun website lainnya ataupun channel-channel tertentu gitu ya untuk melihat berita. Nah, dari situ kita nggak mungkin dong pastinya, nggak mungkin kita langsung percaya. Jadi kita harus melihat dulu ini benar atau enggak nih. Nah, di situ nyari lagi ke yang paling ataupun pakarnya gitu, ataupun si narasumbernya itu. Jadi jangan asal. Dari teknologi informasi kan ada yang namanya pengendalian dan evaluasi. Nah, dari evaluasi itu, oh ini salah, itu salah, jadi dievaluasi untuk benar. Jadi kelima unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi penting bagi keberhasilan organisasi di era modern sekarang ini. Nah, komunikasi organisasi adalah proses penyampaian informasi individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pertama itu vertikal, atasan dan bawahan. Atasan menyuruh kepada bawahan ataupun mengayomi dan mengarahkan kepada bawahan untuk saling bertujuan kepada hal yang positif dan efektif, bertuju untuk sampai kepada progres yang dituju itu gitu. Nah, yang kedua itu horizontal, antara pegawai yang setara gitu, horizontal, saling bekerja sama. Terus yaitu diagonal, lintas bagian dan jabatan. Jadi antara itu sekretaris, bendahara, terus kemudian OB ataupun yang lainnya. Terus ada juga yang bagian operator. Ya kan, itu pasti sangat-sangat berpengaruh dalam komunikasi organisasi tersebut. Nah, fungsi komunikasi yaitu yang pertama itu informatif, terus regulatif, persuasif, dan integratif. Nah, jenis komunikasi itu ada dua, formal dan informal, internal dan eksternal. Ya, formal dan informal, internal dan eksternal pasti sudah sering kita dengar dan sering kita ketahui apa itu formal, informal, terus internal dan eksternal. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah kerja tim dalam organisasi. Ini sangat penting yang telah kita ketahui ya, bahwasannya kerja tim dalam organisasi. Banyak beberapa orang yang selalu salah paham dalam kerja itu di bidang apapun ya. Jadi kan kerja tim dalam organisasi. Jadi ketika kita kerja masuk, entah itu sebagai karyawan di sebuah perusahaan ataupun hanya sekedar kuli panggul gitu kan, ataupun sebagai pengangkat barang di sebuah gudang center gitu kan, di sebuah gudang DC gitu. Itu ada manajer yang menyuruh kepada bawahannya. Itu kan kerja tim dalam organisasi itu. Ada aja yang mengira bahwasanya manajer ini selalu menyuruh-nyuruh, menjadikan babu bawahannya supaya mengejar target gitu, tanpa memikirkan kondisi-kondisi para bawahannya. Nah, di situ makanya ada komunikasi organisasi. Ini menyambung ke dalam kerja tim dalam organisasi. Tim itu adalah sekelompok individu, sekelompok dari banyaknya orang gitu kan, yang bekerja sama secara terorganisir untuk mencapai tujuan yang bersama. Nah, ciri tim yang baik itu tujuannya jelas. Yang pertama pasti tujuannya jelas. Tujuannya sudah dijelaskan, maksudnya sudah di briefing nih, kita itu tujuannya apa. Nah, pembagian tugas yang adil, komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka ini tidak saling menyimpan unek-unek ataupun hal-hal yang buruk terhadap
saling terhadap individu dan individu yang lain, seperti itu. Saling percaya dan menghargai. Saling percaya dan menghargai ini sangatlah penting. Misalkan, maaf, dalam bekerja itu kan ada ya sebagian pabrik mungkin yang usianya itu beda-beda. Entah itu ada yang lebih tua, entah itu ada yang lebih muda. Jadi kalau misalkan ada di sini saling percaya dan menghargai itu wajib. Kenapa saya berkatanya wajib? Karena menghargai sesama pekerja itu sangatlah formal gitu, sangatlah sensitif. Kalau misalkan tidak menghargai, entah itu mungkin nanti ada masalah individu, oh ini sih ini ya, oh ini gitu ya, saling mempunyai muka dua gitu kan, saling menggosip gitu. Nah, selanjutnya itu keahlian yang beragam. Jadi tim yang baik itu kan tadi ada 5 ya. Yang itu terkait keahlian yang beragam. Jadi tiap tim itu pasti mempunyai keahlian-ahliannya masing-masing. Nah, terus keuntungannya kerja tim itu dari banyak individu itu, yaitu kualitas keputusan yang lebih baik daripada satu individu tersebut. Mungkin ide satu individu tersebut itu lebih besar ataupun lebih bagus, tetapi kemungkinan besar juga tidak bisa dilakukan oleh individu. Seperti itu. Komitmen yang meningkat, yaitu kerja sama tim yang baik, terus saling menghargai sesama pekerja, itu bakal ada komitmen yang sangat meningkat gitu. Kalau misalkan emang dikerjakan secara baik. Terus fleksibel dan responsif, kemudian mengurangi konflik internal. Nah, kerja tim yang solid mendorong kinerja organisasi keseluruhan. Yang ketiga, sekarang komitmen organisasi. Nah, komitmen organisasi adalah keterikatan psikologis dan emosional karyawan terhadap organisasi. Ini sangatlah penting ya, sangatlah penting untuk diperhatikan. Nah, karena isinya itu jenis komitmen itu, yaitu ada komitmen afektif, yaitu komitmen emosional. Kedua, komitmen berkelanjutan, yaitu pertimbangan untung ataupun rugi. Ketiga itu komitmen normatif kewajiban moral. Nah, dampak komitmen yang tinggi yaitu loyalitas meningkat, produktivitas tinggi, terus turnover rendah, lingkungan kerja yang positif. Komitmen yang kuat membuat anggota organisasi bekerja dengan tanggung jawab dan dedikasi tinggi. Nah, emosional ini itu tentang rasa saling peduli, ya kan, psikologis juga, tentang rasa saling peduli, saling memberi, saling memahami sesama lain, itu sangat penting. Makanya di situ ada lingkungan kerja yang positif. Kalau misalkan emang efektif dan produktif dalam lingkungan kerja tersebut, pasti akan menimbulkan yang namanya lingkungan kerja yang positif. Nah, 4, teknologi informasi dalam organisasi. Pengertian teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi dengan memanfaatkan perangkat komputer, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi sehingga informasi dapat diakses secara cepat dan tepat dan akurat. Nah, di situ makanya ada yang namanya TikTok untuk share ataupun untuk menjadikan branding, menjadikan personal branding. Setiap orang kan banyak tuh. Sekarang saingan berat. Artis-artis juga mereka sudah terkenal tapi masih cari sampingan menjadi seorang konten kreator, afiliator, influencer, dan lain sebagainya ya. Fungsi teknologi informasi mengolah data menjadi informasi, menyimpan dan mengakses data, mempermudah komunikasi, menyebarkan informasi dengan cepat, mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Nah, di sini kan ada mendukung pengembalian keputusan. Jadi, ketika kita memposting entah itu suatu berita, entah itu suatu kinerja, entah itu suatu hasil produk makanan, ada yang mengomentari gitu kan, untuk dijadikan evaluasi gitu. Oh ini Kak ada kurangnya. Nah di situ ada pengembalian keputusan untuk dijadikan evaluasi.
Nah, tipe teknologi informasi yaitu perangkat keras, hardware, seperti komputer, HP, dan yang lain sebagainya. Perangkat lunak itu software, seperti aplikasi-aplikasi web dan lain sebagainya. Nah, jaringan dan internet. Terus kemudian sistem informasi. Nah, manfaat teknologi informasi bagi organisasi yaitu mempercepat komunikasi, meningkatkan efisiensi kerja, mendukung inovasi dan pengambilan keputusan. Itu 5. Pengendalian dan evaluasi. Pengendalian adalah fungsi manajemen untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan tujuan. Jenis pengendalian umpan balik dan pengendalian umpan maju untuk suatu pencegahan gitu. Umpan balik itu seperti feedback, dan juga umpan maju itu untuk pencegahan gitu. Umpan maju itu kita ingin tahu nih kalau misalkan kedepannya itu bakal seperti apa gitu kan. Evaluasi adalah proses penilaian sistematis terhadap kinerja dan program organisasi. Kalau misalkan ada sesuatu yang buruk, yang negatif, kita evaluasi untuk menjadi produktif dan lebih baik lagi gitu untuk kedepannya. Fungsi evaluasi mengukur keberhasilan, terus menilai efektivitas dan efisiensi, terus dasar pengambilan keputusan, perbaikan berkelanjutan. Nah, dengan dukungan teknologi informasi, pengambilan dan evaluasi dapat dilakukan cepat dan akurat dan juga objektif. Jadi kesimpulan dari semua materi yang telah saya sampaikan yaitu keberhasilan suatu organisasi ataupun suatu tim dalam bekerja itu oleh sinergi diantaranya. Yang pertama, komunikasi yang efektif itu sangatlah penting. Terus kerja tim yang solid, entah itu kayak kita nyambungnya ke bola ya, karena saya itu suka bola. Kalau misalnya ketika chemistry seorang pemain bola sudah sangat klop, sudah sangat menyatu, maka permainan tersebut pasti akan sangatlah indah di mata-mata penonton itu gitu. Nah, komitmen organisasi yang kuat, ya, sinerginya. Nah, terus kemudian pemanfaatan teknologi informasi, terus pengendalian dan evaluasi yang berkelanjutan. Jadi, kelima aspek tersebut saling melengkapi dan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan organisasi yang optimal. Baiklah, sekian dari saya Muhammad Fajar Nabil. Izin undur diri, maaf bila ada suara yang kurang enak didengar gitu ya. Saya sedang serak gitu. Maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.